Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fulaila Izzatun Nafiah. Kali ini kita akan belajar materi tentang pertidaksamaan rasional satu variabel. Sebelumnya Fulaila akan jelaskan apa sih pertidaksamaan rasional satu variabel itu. Jadi kalau pertidaksamaan maka tanda pertidaksamaannya yang kita gunakan adalah lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Jadi kita tidak pakai sama dengan ya. Kalau kita pakai sama dengan nanti namanya persamaan. Kemudian dia dikatakan rasional. Rasional itu adalah pecahan. Jadi ada pembilang dan penyebut. Yang atas ini namanya pembilang, yang bawah ini namanya penyebut ya. Jadi X plus 2 itu pembilang, X min 3 adalah penyebut. Satu variabel, jadi yang kita gunakan adalah cuma satu variabel, yaitu X. Seperti itu. Langkah-langkahnya ada beberapa langkah. Untuk memahaminya kita langsung cus ke soalnya. Oke. Ini Fulaila punya contoh soal X plus 2 dibagi X min 3 lebih kecil sama dengan 0. Langkah pertama kita pastikan ruas kanan itu sudah 0 ya. Pastikan ruas kanan sama dengan 0. Bukan sama dengan 0, maksudnya ruas kanannya 0. Seperti itu ya. Pastikan ruas kanannya adalah 0. Kemudian karena ini kan sudah ruas kanannya udah 0 ya, udah berarti tetap tadi kan sudah X plus 2 dibagi X min 3 lebih kecil 0. Ini sudah 0. Langkah yang kedua. Langkah yang kedua ini kita harus menentukan titik kritis. Menentukan titik kritis. Untuk menentukan titik kritis, maka yang pembilang kita sama dengankan 0 dan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa penyebut itu tidak boleh sama dengan 0? Karena itu udah syarat di dalam matematika. Kalau berapapun angkanya tidak boleh dibagi 0. Kalau kalian nggak percaya, coba aja di kalkulator kalian. Kalian coba 2 bagi 0 atau 3 bagi 0. Pasti di situ akan tertulis tidak bisa diselesaikan atau syntax error atau math error seperti itu. Jadi nggak bisa kalau misalkan penyebutnya adalah 0. Jadi kalau menentukan titik kritis yang pertama pembilangnya disama dengankan 0. Pembilang sama dengan 0. Berarti pembilangnya adalah X plus 2 kan, berarti X plus 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 2. Ini adalah titik kritis yang pertama. Kemudian kalau penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau tidak boleh sama dengan 0 kan X min 3, penyebutnya kan X min 3. Berarti X min 3 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 3. Jadi minus 3-nya kita pindah ke ruas kanan jadinya positif kan, jadi positif 3. Berarti titik kritisnya adalah minus 2 dan 3. Langkah selanjutnya adalah menentukan tanda pada setiap garis. Jadi langkah selanjutnya itu kita bikin garis bilangannya. Kita lanjut saja ya langkah ketiga. Langkah ketiga. Langkah ketiga adalah menentukan tanda pada setiap daerahnya. Maksudnya kayak gimana? Jadi dari titik kritis ini kita buat garis bilangannya dulu ya. Kita buat garis bilangannya.
Di situ kan titiknya minus 2 dan 3. Berarti ini minus 2, ini 3. Dari minus 2, karena minus 2 itu boleh sama dengan min 2, berarti ini titiknya adalah buntut. Nah, menentukan titiknya buntut atau bolong. Jadi gini, kalau misalkan tanda pertidaksamaannya itu ada sama dengannya, maka pembilangnya itu nanti buntut. Tapi kalau misalkan tandanya ini ternyata misal ya ini lebih kecil aja, berarti kan nggak ada sama dengannya, berarti nanti pembilangnya adalah bolong. Jadi kalau ada sama dengannya itu buntut, kalau nggak ada sama dengannya itu bolong. Nah, untuk penyebut, kalau penyebut itu pasti bolong. Kenapa pasti bolong? Karena dia tidak boleh ikut, dia tidak boleh sama dengan 0 kan, berarti X tidak boleh sama dengan 3, berarti 3-nya nggak boleh ikut, jadi dia pasti bolong. Penyebut pasti bolong. Yang membedakan adalah pembilangnya. Kalau ininya ada sama dengan, maka pembilangnya itu kan, pembilangnya tadi dapatnya min 2 toh. Titik kritis dari pembilangnya itu kan dapatnya minus 2. Nah, ini dibulitkan, buntut lah kalau bahasanya saya. Oke, kita lanjut. Menentukan tanda pada setiap daerah. Tandanya gimana? Kan dari min 2 dan 3 itu kan ada 3 daerah. Daerah yang pertama adalah sebelah kiri dari minus 2 atau lebih kecil dari minus 2. Kemudian daerah yang kedua adalah antara min 2 dan 3. Dan daerah yang ketiga adalah 3 ke kanan atau lebih besar dari 3. Untuk menentukan daerah, kalau Bu Laila sih cukup menentukan satu daerah aja, nanti kedua dan 3 kita bisa selang-seling lah kalau bahasanya saya. Tapi oke lah, kita akan coba tiga-tiganya ya. Yang pertama, daerah pertama itu kan minus 2 ke kiri, berarti kita ambil sembarang titik, terserah kalian mau ambil titik berapa, yang penting bisa membantu kalian dalam menyelesaikan ini. Kalau Bu Laila nggak mau ambil yang besar-besar, Bu Laila mau ambil minus 3. Ini hanya cuman terserah kalian. Bu, kalau saya mau minus 5 gimana? Minus 10 gimana? Terserah. Bu Laila ambilnya minus 3, karena Bu Laila ya min aja minus 3. Minus 3 ini kita substitusikan ke persamaan, ke pertidaksamaan ini, pertidaksamaan rasional. Berarti X sama dengan minus 3. Kalau kita substitusikan, berarti kan dari persamaan itu berarti kan minus 3 ditambah 2 dibagi minus 3 dikurangi 3. Minus 3 ditambah 2 berapa? Minus 1 kan? Masih ingat itu kenapa kok dapatnya minus 1? Minus 3 berarti kalian punya hutang. Bahasanya Bu Laila untuk mempermudah kalian memahami, kita pakai kata hutang gitu ya. Misalnya minus 3, kalian punya utang 3, ternyata punya uang 2, akhirnya kan disauri 2. Kalau disauri 2 berarti kan masih punya utang 1, makanya minus 1 dibagi minus 3. Minus 3 berarti punya utang 3, hutang lagi 3, berarti hutangnya kan semakin banyak. Hutangnya berapa? Berarti minus 6. Minus 1 dibagi minus 6 berarti negatif dibagi negatif adalah positif. Hasilnya adalah 1/6. 1/6 positif apa negatif? Positif ya, berarti ini nilainya adalah positif. Berarti min 3 2 ke kiri adalah positif. Kemudian kita ambil titik di antara minus 2 dan 3. Titik berapa Bu? Terserah kalian. Karena di antara minus 2 dan 3 kan ada 0. Bu Laila ambil aja 0. Bu Laila ambil 0. Kenapa Bu kok ambil 0? Ya suka-suka Bu Laila. Ambil yang paling gampang menurut kalian. Berarti X-nya sama dengan 0. Berarti kita substitusikan ke pertidaksamaan ini ya. Berarti 0 ditambah 2 dibagi 0 kurangi 3. Berarti 0 tambah 2 ya. 0 kurangi 3, nggak punya uang, hutang 3, ya hutang 3 hasilnya. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Bu, dapat dari mana negatif? Gini aja cara mudahnya, kalau
misalkan kembar maka dia positif, kalau beda berarti dia negatif. Maksudnya kembar apa? Kalau atas sama bawah sama-sama negatif berarti hasilnya mesti positif. Kembar loh ini, atas sama bawah kembar sama-sama negatif, kalau kembar berarti positif. Kalau misalkan beda, ini kan beda, ini positif ini negatif, nggak sama dia, makanya dia hasilnya negatif, kayak gitu. Bu, kalau negatifnya di atas gimana? Kalau negatifnya di atas, positifnya di bawah, ya sama aja kan, nggak sama. Kalau nggak sama berarti dia negatif. Dapat dipahami ya? Kalau dapat berarti ini kita lanjutkan, ini negatif. Kemudian daerah yang ketiga adalah 3 ke kanan. 3 ke kanan, Bu Laila ambil titik berapa ya? 4 lah. Ambil 4. Ketika X-nya 4, maka didapatkan, jangan lupa substitusi ke sini lagi. Berarti 4 ditambah 2 dibagi 4 kurangi 3. Berarti hasilnya 4 tambah 2, 6. 4 kurangi 3, 1. 6 bagi 1, 6. Positif ya? Kalau positif berarti positif. Jadi ini daerahnya adalah positif. Sudah? Jika sudah, berarti kita lihat. Kita sudah menentukan, berarti yang terakhir adalah kesimpulan. Yang nomor 4 adalah kesimpulan. Langkah keempat. Sebenarnya materi ini mudah sekali, tapi kadang kalau misalkan kurang paham dalam langkah-langkahnya, kayaknya emang kurang gitu. Kesimpulan. Ini bahasanya Bu Laila sendiri ya. Jadi kesimpulannya adalah, kalau kan kita sudah mendapatkan daerah seperti ini, karena ini mintanya lebih kecil sama dengan, lebih kecil itu kan negatif. Kalau lebih kecil itu negatif, berarti daerahnya adalah yang negatif. Daerah yang negatif adalah ini. Berarti dapat disimpulkan hasilnya adalah X-nya antara minus 2 dan 3 dong. Kalau antara berarti gini, tapi karena minus 2 nya itu buntut, berarti ada sama dengannya, minus 2. Dan ini 3 nya berarti bolong, karena bolong berarti ini nggak ada sama dengannya. Selesai. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, selanjutnya kita akan coba contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua. Bu Laila mohon maaf, seharusnya Bu Laila itu ngasih contoh yang paling mudah dulu, baru contoh yang agak sedang gitu ya, yang sedang lah. Tapi tadi Bu Laila gagal fokus kayaknya. Gagal fokus, makanya Bu Laila ngasih soal yang sedang duluan, dan ini Bu Laila ngasih contoh yang sederhana dulu. Oke, mohon maaf ya. Contoh yang kedua. Jadi kita punya kasus nih, kasusnya adalah 9 dibagi X min 4 lebih besar dari 0. Kalau contoh yang pertama tadi, dia kan di atas pembilangnya adalah persamaan. Persamaan. Fungsi, sorry. Yang contoh yang pertama tadi, pembilangnya adalah fungsi, penyebutnya juga fungsi. Pada kasus ini pembilangnya itu fungsi, tapi fungsi konstan, jadi cuma bilangan tok 9 gitu. Caranya gimana? Oke, kita langsung kerjakan ya. Yang pertama, pastikan ruas kanan sudah 0. Kita sudah memastikan kan ruas kanannya sudah 0. Ini sudah 0. Kalau ada pertanyaan, Bu, kalau ruas kanannya nggak 0 kayak gimana? Kalau misalkan terjadi ruas kanannya itu bukan 0, maka langkahnya adalah kalian harus membuat 0. Cara membuat 0-nya adalah yang di ruas kanan ini kita pindah ke ruas kiri semua. Jadi nanti ini yang kanan pindah ke kiri, jadi ini pastikan 0 gitu. Karena ini sudah 0, aman, kita nggak perlu pindah-pindah lagi gitu. Langkah kedua, menentukan titik kritis. Menentukan titik kritisnya sama kayak yang tadi. Pembilangnya itu boleh sama dengan 0 dan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Tapi pada kasus ini fungsi konstan. Jadi pembilangnya
kan nggak mungkin 9 sama dengan 0, jadi kita nggak punya titik pembilangnya, titik kritis dari pembilangnya. Kita lanjut ke penyebutnya langsung. Maka penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 kan? Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, berarti X min 4 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan minus 4-nya pindah, kalau negatif berarti jadi positif. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 4. Langkah selanjutnya kita punya titik kritisnya ya, 4 ya. Langkah selanjutnya menentukan tanda pada setiap daerah. Berarti kita gambar, karena kita punya 4 berarti 4 aja. Ingat, dia nggak boleh sama dengan 4. Kalau nggak boleh berarti tandanya adalah bolong. Jadi tanda di 4-nya bolong. Jadi 4 ini cuma membagi 2 daerah, daerah kanan dan daerah kiri. Langkah selanjutnya berarti kita harus menentukan kan positif atau negatifnya. Pilih sebarang titik yang ada di sebelah kiri. Bu Laila pilih angka 0 ya. 0 kan ada di sebelah kiri. 0. Bu Laila berarti pilih 0. Kita cek. Kalau X-nya sama dengan 0, substitusi ke pertidaksamaannya. Tadi 9 dibagi 0 kurangi 4. 9 dibagi 0 kurangi 4. Nggak punya uang, terus utang 4. Berarti kan masih punya utang 4 toh. Berarti minus 4. 9 dibagi minus 4 nggak sama toh. Kalau nggak sama berarti hasilnya adalah negatif. Jadi ini negatif. Ini negatif. Kemudian kita cek daerah kanan. Daerah kanan 4, sebelah kanannya 4 itu berapa? 5. Oke, kita cek aja angka 5. Bu, apa harus 5? Enggak, terserah kalian. Kalian kalau maunya 6, 7, 8, 9, 10 terserah. Mulailah ambil yang kecil-kecil aja. 5. Kita substitusikan ke pertidaksamaannya ya. Berarti 9 dibagi 5 kurangi 4. 9, 5 kurangi 4 1 ya. Berarti 9 bagi 1 9. 9 itu kan positif, berarti ini nilainya positif. Kalau sudah ditentukan, berarti kita lihat permintaan dari soalnya. Permintaan dari soal adalah lebih besar. Kalau lebih besar berarti kan yang positif. Yang positif adalah di sebelah kanannya 4. Berarti ini daerahnya. Nah, ini daerahnya. Kalau sebelah kanan 4 berarti kesimpulannya adalah X-nya, karena di sebelah kanan berarti kan lebih besar. Karena ini bolong berarti ini nggak boleh dikasih sama dengan ya. Nanti X lebih besar dari A. Selesai. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kalau misalkan mau ada pertanyaan, silakan japri ke Bu Laila atau bisa komen di bawah ini ya. Untuk kasus-kasus yang lain, misalkan ada soal-soal yang lain, kalau emang perlu dibahas silakan komen di bawah. Kalau misalkan bermanfaat atau ada pertanyaan juga silakan komen. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.